Tapi tanpa peringatan, tiba-tiba alam ngambek. Halo Storymate. Oke, tarik napas dulu karena ini bakal menarik. Bayangin, dunia tiba-tiba kehilangan musim panas. Nggak ada langit cerah, nggak ada panen, nggak ada kehangatan. Hanya langit kelabu, hujan deras, dan salju di bulan Juni. Semua itu terjadi di tahun 1816 yang dikenal dengan The Year Without Summer. Dan mungkin waktu itu dunia merasa bahwa kiamat sudah dalam perjalanan. Dan semua itu bakalan kita bahas di Epic Past, cerita tentang sejarah yang ada di dunia ini. The Lost Valley lies ahead. We found the path. Let's go! Waktu itu, dunia baru aja keluar dari perang besar. Napoleon baru kalah dan Eropa baru berusaha untuk bangkit. Tapi tanpa peringatan, tiba-tiba alam ngambek. Suhu turun drastis dan salju turun di bulan Juni. Tanaman gagal panen, sungai-sungai membeku, dan matahari tertutup kabut selama berbulan-bulan. Orang-orang pun mulai panik. Mereka berpikir bahwa ini adalah murka Tuhan atau tanda dari akhir dunia. Tapi ternyata alasan semua ini terjadi cukup tidak bisa diterka. Sumber dari kejadian ini ternyata terjadi di Indonesia. Tepatnya karena Gunung Tambora di Sumbawa. Ya, dari Nusantara kita, yaitu pada tahun 1815 di mana Gunung Tambora sedang meletus. Ledakan vulkanik bergema. Dan letusan itu adalah letusan paling dahsyat di dalam sejarah modern. Suara ledakannya terdengar sampai ribuan kilometer. Abu vulkaniknya menutupi atmosfer bumi, membentuk selimut debu yang menghalangi sinar matahari. Dan hasilnya, dunia pun membeku. Petani-petani di Eropa menangis karena gagal panen. Kuda dan ternak mereka pun juga mati kelaparan. Saking kelaparannya orang-orang, mereka sampai makan kulit pohon. Karena ya harga makanan naik gila-gilaan. Banyak keluarga juga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dan mereka berusaha untuk mencari tempat yang lebih hangat. Tapi ya sia-sia aja karena mereka nggak bisa menemukan tempat yang hangat itu. Bahkan catatan sejarah bilang, di Prancis anak-anaknya menggambar matahari dengan warna abu-abu. Karena ya mereka sudah lupa warna asli dari matahari tersebut. Tapi dari musim yang kelam itu, lahir hal-hal yang luar biasa juga. Tanpa musim panas, orang-orang lebih memilih berada di dalam rumah. Mereka membatasi mobilitas mereka ataupun kegiatan-kegiatan di luar rumah. Karena ya nggak ada cahaya, semuanya terasa seperti malam, suram. Dan di tepi Danau Geneva, Swiss, ada seorang wanita muda bernama Mary Shelley. Shelley, gimana guys cara bacanya? Panggil aja Mary gitu ya biar gampang. Dia menuliskan sebuah cerita yang terkenal, bahkan sampai saat ini mungkin kalian juga tahu, yaitu Frankenstein. I saw the pale student of unhallowed arts, kneeling beside the thing he had put together. Sementara itu, para pelukisnya juga melukis langit dengan warna yang kelam. Inilah yang menjadi awal romantisme Eropa. Tidak hanya dalam bidang seni, dalam bidang sains, juga sastra, semuanya juga ikut berubah. Dan lagi-lagi, semua itu terjadi karena sebuah letusan gunung di Nusantara. Sebuah hal yang mengejutkan ya.
Waktu itu dunia nyaris punah, bukan karena perang, tapi karena alam yang sedang memberi pelajaran. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini suka lupa ya, bahwa kita manusia ini sangat kecil dibandingkan dengan bumi yang sangat luas. Juga kekuatannya yang maha dahsyat. Namun kita juga harus mengambil sebuah pelajaran bahwa dari peristiwa yang kelam itu kita mendapatkan karya, ilmu, dan tekad untuk bertahan. Mungkin juga itu adalah salah satu cara dari alam untuk mengatakan bahwa di balik gelap pasti ada terang. Tahun 1816 jadi pengingat untuk kita bahwa dalam masa yang paling dingin, manusia menemukan cara untuk menemukan kehangatan. Dari cerita itu, kita tahu setiap badai, setiap abu, selalu menyisakan cahaya di ujungnya. So, Storymates, itu tadi cerita tentang ketika dunia nyaris punah, tahun tanpa musim panas 1816. Dari sini, aku jadi bersyukur banget bahwa aku nggak lahir di tahun itu, bayangin. Dunia gelap, gak ada kehangatan, tumbuhan mati, gagal panen, dan harga-harga melambung tinggi. Pasti bakalan stres banget ya. So, mari kita bersyukur bareng-bareng dengan apa yang kita punya hari ini. Karena bisa jadi manusia-manusia sebelum kita mengalami hal-hal buruk dan di luar nalar seperti ini. Nah, kalau menurut Storymates ada yang kurang tepat dari cerita yang aku sampaikan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya, karena aku bakal seneng banget diskusi bareng kalian. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa bantu channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan dari kalian akan berarti besar buat aku menyajikan cerita-cerita unik lainnya. Dan akhir kata, sampai jumpa di cerita-cerita seru lainnya. Bye!